Selamat datang di Air Otomotif. Di sebelah gua udah ada sebuah mobil tua, tapi ini sebuah ikonik dari Toyota. Ini dia Toyota Corolla Altis 2004. By the way, kalau kalian tahu Toyota Corolla, kalian tidak akan asing dengan yang namanya mobil sedan dari Toyota. Iya, Toyota Corolla sudah dikeluarkan sejak tahun 74 hingga sekarang masih sangat eksis, dan sekarang tuh udah sampai generasi keberapa ya? Pokoknya generasinya udah banyak banget. Ini merupakan Toyota Corolla Altis generasi pertama, walaupun dia nggak Toyota Altis generasi pertama, tapi untuk di Toyota Corolla sendiri dia sudah masuk ke generasi berapa gitu ya. Nah, mobil ini memang pada saat itu dibeli pada tahun 2004, dan by the way mobil ini punyanya Kebon Garage. Jadi kalau kalian mau cek harga mobil ini, plus minusnya mobil ini segala macam, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gua ini. Kalau di bawah gua ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Ngomongin soal mobil ini ya, mobil ini merupakan mobil Toyota Corolla Altis yang dipegang oleh pemiliknya sejak pertama kali dibeli. Artinya mobil ini masih tangan pertama, dan kalau kalian mau lihat kilometernya di dashboard itu, dia itu kilometernya sekitar 14.000 masih dari tahun 2004. Dan itu bukan puter-puter ya. Kenapa gue bisa bilang bukan diputer-puter? Karena memang dari sisi lainnya, service recordnya dan segala macam dia masih normal-normal aja, tidak ada yang mencolok. Dan untuk bannya, mobil ini itu masih menggunakan ban yang diproduksi tahun 2004. Di keempat rodanya, bahkan ban serepnya juga masih menggunakan ban produksi tahun 2004. Ban produksi 2004 memang sudah tidak layak lagi dipergunakan karena usianya sudah 20 tahun by the way. Tapi ya mobil ini memang jarang dipakai dan jarang keluar, paling kita bawa ke sini doang untuk kita bikin video reviewnya. Kalau ngomongin desain, mobil ini ya desainnya cukup elegan dan bentuknya tuh membulat-bulat ya. Bentuknya dia membulat-bulat, bahkan bentuk lampu-lampuannya ini membulat, dan pada zamannya mobil ini masih menggunakan sistem kelampuan full halogen depan belakang, kemudian fog lampnya juga di bawah masih bentuknya seperti memanjang ya, tidak seperti yang sekarang bentuknya bulat-bulat. Dari sisi grillnya juga dia masih kecil, nggak kayak mobil-mobil sekarang yang grillnya agak besar-besar. Nah, kalau bicara ke samping ya bentuknya seperti mobil sedan karena ini memang sebuah mobil sedan ya. Nah, di samping sini memang tidak banyak lekukan-lekukan yang disematkan ke mobil ini karena memang lekukan-lekukannya cenderung halus, membulat. Tapi mobil ini dilengkapi dengan beberapa garis krom. Yang pertama di bawah kaca kanan kirinya, kemudian ini ada list chrome-nya juga di tengah, kemudian handle-handlenya di keempatnya dia menggunakan chrome juga. Nah, kemudian dia spionnya sewarna body, tapi memang di sini belum ada side lamp-nya karena side lamp-nya itu ada di fender depan sini. Side lamp-nya di atas tulisan VVTi. Mobil ini untuk keempat rodanya dia menggunakan velg berukuran 16 in dan warnanya single tone, dia masih berwarna silver di tahun segitu, dan velg tersebut dibalut ukuran 195/55 ring 16. By the way, untuk mobil ini bannya itu masih menggunakan bawaan dari beli baru, jadi bannya ini masih diproduksi pada tahun 2004 lalu. Nah, untuk sistem pengereman di mobil ini di keempat rodanya sudah menggunakan disc. Nah, kalau bicara tampilan belakangnya memang pekat sekali sedan. Ya, karena mobil sedan, dan di belakang sini tidak terlalu banyak hiasan. Paling hanya tulisan-tulisan emblem, sini 1,8G, sini Corolla Altis, kemudian di logo Toyota tengah sini dia ada krum-krumannya di atas plat nomor, dan ini plat nomornya agak dimundurin ya, biar kelihatan agak racing-racing gitu. Kemudian bumper belakangnya ini kalau kita lihat dari atas itu dia agak nongol, ya lumayan tebal, tapi again di belakang sini bentukannya tidak terlalu banyak tajam-tajaman, dia lebih cenderung membulat-bulat, dan tampilan belakangnya sini dia agak cekung di pojok sini ya, jadi kayak seolah-olah seperti ada lekukannya. Mobil ini memang belum dilengkapi dengan kamera mundur karena memang head unitnya ini belum menggunakan monitor, tapi di belakang sini dia sudah ada sensor parkir 2 titik di sini, reflektornya ada di atas sini ya. Nah, untuk sistem kelampuan di mobil ini memang masih menggunakan halogen,
dan di kaca belakangnya dia sudah disemati dengan defogger. Nah, untuk buka bagasinya mobil ini ada dua cara. Yang pertama pakai tuas yang ada di sebelah kanan bangku pengemudinya, atau kalian bisa pakai kuncinya. Jadi kalian tinggal masukin kuncinya terus putar, dia akan langsung membuka. Jadi kita bisa melihat isi bagasi yang cukup luas ini, karena mobil ini menurut kami cukup panjang dan bagasinya ini sangat luas. Di bawah bagasinya ini dia ada ban serep dan toolkit-toolkit yang memang disematkan ke uh, mobil ini. Kalau ngomongin mesinnya, mobil ini mengusung mesin 1800 cc bensin, dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 140 horsepower dan torsinya itu sekitar 170-an Newton meter, dan semuanya disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Nah, by the way yang kita review ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Nah, mobil ini punya dimensi yang cukup besar karena dia panjangnya tuh sekitar 4,5 meteran lebih ya. Kemudian lebarnya dia 1,7 meter, tapi tingginya dia nggak nyampe 1,5 meteran. Nah, gua udah duduk di bangku paling belakang dari Toyota Corolla Altis generasi pertama ini, dan sofa duduk di sini kaki gue tersanggah dengan baik, dan kaki kita bisa kita masukin ke bangku depan. Legroom gua lumayan lebar, ini gua tipis ya. Kalau gini kayaknya nempel, tapi ya oke lah. Nah, di sini kita hanya disediakan 2 headrest ya. Tapi di sini bisa diisi dengan 3 headrest karena memang bangkunya lebar, dan di belakang sini kita dapat asupan AC itu dari depan. Jadi di belakang sini nggak ada kisi-kisi AC, tapi kita di sini dapat asbak nih di sini. Jadi paling itu aja. Aliran listrik pada zamannya belum ada di sini. Di belakang itu ada deck ya. Jadi buat naruh payung atau segala macam bisa. Kemudian kalau duduk berdua di sini kayaknya dapat armrest nih. Nah, tapi ini harus dibuka settingnya karena sebenarnya, nah ini dapat armrest nih. Jadi sebenarnya di dalam sini itu warnanya warna beige, bangkunya warna beige, bahannya bludru, tapi memang di mobil ini sudah disemati sarung jok warna hitam, dan uh, door panelnya dia soft touch ya, atau soft touch by the way, soft touch sampai dengan ke bawah. Buset, sampai dengan ke bawah nih soft touch semua. Tapi di bawah sini nggak ada tempat penyimpanan cup holder, bottle holder gitu, nggak ada ya. Jadi polos-polos aja. Armrest kita di pintu nih dia ada panel-panel wood panelnya gitu, handle warna chrome, dan surprisingly soft touch semua. Oh ya, ini ada hand grip, lupa. Nah, gue udah duduk di bangku paling depan dari Toyota Corolla Altis generasi pertama ini, dan so far memang pada zamannya di mobil ini tuh tidak banyak fitur-fitur yang wah-wah seperti sekarang. Jadi yang penting tuh dulu entertain system ada untuk hiburan, kemudian fitur-fitur lainnya tuh tidak terlalu difikirkan ya, sama tidak seperti sekarang yang semuanya bisa kita akses lewat entertain system. Oke, kita bahas satu persatu. Sama di depan sini dia pakai sarung jok warna hitam, warna aslinya tuh warna beige sama seperti yang warna di door panelnya ini, warna bludru-bludru gini. Tapi memang sudah diganti pakai sarung jok warna hitam. Nah, dashboardnya ini menggunakan bahan empuk, by the way. Empuk ya. Ini baru keras nih. Ini keras, tengahnya sini wood panel, dan di entertainment systemnya sini dia masih pakai disk sama pakai kaset tape ya, kaset tape yang bisa berubah jadi robot-robotan dulu tuh. Nah, itu masih pakai itu. Kemudian tampilan digitalnya cuman tampilan angka dan huruf doang di sini, dan pencet-pencetannya masih cukup banyak karena memang waktu itu masih uh, tidak memerlukan fitur-fitur yang canggih sekarang. Dan di bawahnya tuh dia ada jam, lampu hazard, kemudian pengaturan AC-nya di sini sudah digital, dan pengaturannya tuh pakai tombolan semua. Dan di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan yang lumayan besar nih kalau kita naruh duit kembalian tol zaman dulu ya. Kita taruh sini, kalau sekarang buat naruh flash ya, ditaruh sini. Jadi tempat penyimpanan cukup berguna. Di bawahnya lagi tuh dia ada asbak. Nah, mobil-mobil di tahun-tahun dulu itu, terutama di bawah tahun 2010 itu memang masih sangat-sangat menyediakan asbak.
karena memang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Nah, kemudian di bawahnya tuh dia ada tombol-tombolan kosong 3 biji, ini gua nggak tahu kenapa kosong, dan ada power outlet 12 volt, tuas transmisi, manual 5 percepatan, dan ke belakangnya tuh dia ada tempat penyimpanan tertutup nih, kita buka dia jadi cup holder 2 biji, dan kanan kirinya tuh ada lubang-lubang kecil tuh bisa buat naruh kartu atau naruh duit receh kali ya, bisa di situ. Nah, kemudian selain tempat tertutup di sini, yang kecil di sini ada armrest yang dia bahannya beludu dan dia juga bisa berubah jadi tempat penyimpanan. Dan ini dia ada 2 layer. Layer pertama tuh dia nggak terlalu besar, jadi ini buat naruh handphone bisa dan segala macam. Atau layer kedua yang memang dia tempat penyimpanannya lebih besar daripada yang atasnya tadi. Tapi ini bisa buat naruh banyak-banyak barang sesuatu. Nah, di sini tempat penyimpanan tertutupnya itu ada di bawah pengaturan AC tadi yang 2, kemudian di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan tertutup yang gede banget, dan sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan tertutup yang nggak begitu besar, tapi lumayan nih buat naruh duit kembalian tol pada zamannya. Kemudian kita ke setirnya, dia menggunakan bahan yang cukup enak dipegang, dia sama seperti bahan ininya nih by the way, dan dia ada jahitan asli. Kemudian pada zamannya tidak ada tombol-tombolan di sini, tuas-tuasan belakang masih sama, lampu-lampuan sama wiper. Kemudian setirnya ini bisa di setel tilt ya, bisa di setel tilt, tapi teleskopiknya belum nih, baru tilt doang. Kemudian untuk instrumen klasternya sama seperti mobil-mobil pada zamannya, cukup sederhana tapi informatif. Dia masih menggunakan jarum-jaruman, tapi dia odometernya sudah digital. Odometernya tuh dia hanya menampilkan odo terus trip A trip B aja, cukup sekian dan tidak ada fitur-fitur lain tambahan di odometernya. Nah, kemudian ke sebelah kanan setir dia ada tombol-tombolan, ada back sonar, ada security, kemudian ada electric mirror yang dia memang sudah disemati otomatis retract. Kemudian ini buat naruh koin-koinan nih, kecil lumayan. Dan door panelnya sama seperti di belakang, dia menggunakan ban empuk sampai dengan ke bawah, tapi paling bawah enggak sih, paling bawah dia plastik. Dan ini ada tempat penyimpanan yang tipis, nggak begitu gede, tapi ini bisa buat naruh handphone. Terus kemudian armrestnya dia ada panel woodnya gitu ya. Dan power window 4 titik yang otomatis hanya di pengemudi depan aja. Windows lock ada di sini juga, kemudian door lock juga ada di sini. Nah, selain door lock di sini, door lock di masing-masing pintu ada. Cuman kalau door lock di masing-masing pintu itu dia tidak central lock. Jadi central locknya pakai door lock yang di armrestnya sini. Bangkunya dia bisa di setel maju mundur ya, by the way, maju mundur. Kemudian high adjusternya sudah, dan recliningnya pun sudah pasti ada. Nah, gitu. Nah, kemudian pion tengah sini yang ada dynamic view-nya, kemudian lampu baca yang dia masih halogen kanan kirinya, sun visor yang ada kaca di sebelah kiri doang nih, tapi nggak ada lampunya. Dan oh ya, di pojok kanan kiri situ dia ada Twitter ya. Nah, anyway, itu tadi review kami tentang Toyota Corolla Altis generasi pertama ini. Dan bagaimana menurut kalian tentang apa yang kita dapat di mobil ini pada zamannya ya? Jangan lu bandingin sama zaman sekarang karena nggak end to end. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Kalau kalian mau tanya harga mobil ini, mau tanya kurang lebihnya mobil ini, mau tanya segala macam tentang mobil ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalau di bawah ini nggak ada, kalian cek aja lah di deskripsi ya. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami di sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua terinformasi video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.